Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Rizky Saputra dengan NBI 14623300156. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas evaluasi akhir semester saya, yaitu mata kuliah pengembangan aplikasi web. Saya adalah dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya akan menjelaskan dulu tentang tugas saya seperti apa. Petunjuk: kerjakan dengan hati-hati dan teliti, kumpulkan dalam bentuk satu file PDF. Tugasnya adalah membuat menu admin. Buatlah CRUD untuk mahasiswa. Admin bisa memasukkan data semua mahasiswa sesuai TS. Opsional, ini opsional, tapi saya buatkan semuanya. Buatlah CRUD untuk dosen. Admin bisa memasukkan data semua dosen, kode dosen, nama dosen, alamat, prodi, fakultas. Yang selanjutnya adalah buat CRUD untuk mata kuliah admin, bisa memasukkan data semua mata kuliah, ada kode MK, nama MK, SKS juga ada. Untuk ini mungkin kemungkinan saya tidak ada. Dan untuk yang wajib ada yaitu menu mahasiswa. Buatlah CRUD untuk memasukkan KRS mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa memasukkan KRS-nya dirinya sendiri. NBI, tahun ajaran, semester, kode MK, kelas, SKS, kode SM. Buatlah CRUD, edit saja di data tambah dan hapus. Untuk mahasiswa hanya bisa mengedit data dirinya sendiri. Menu dashboard, tampilan grafik jumlah mahasiswa setiap jurusan. Harus ada halaman login. Pada menu terdapat logout. Pada menu terdapat temp, dark, dan light. Pada halaman CRUD terdapat view data per halaman, export XLS, PDF. Pada PDF terdapat image, tanggal cetak, nomor halaman, searching 2 kolom. Pagination harus ada upload file. Menu dan CRUD dosen mata kuliah bersifat opsional, boleh jalan boleh tidak. Maka dari itu saya akan langsung pengerjaannya. Pertama kali kita harus mendownload Laravel-nya di aplikasi Laravel. Caranya hanya perlu Laravel. Kita buat namanya apa nanti. Setelah kita buat, di sini saya sudah membukanya. Nah, ini Laravel yang sudah saya buat. Saya di sini hanya akan menjelaskannya secara rinci. Untuk masuk ke database-nya kita hanya perlu tekan Laravel, kita membuat database-nya. Bisa juga langsung ke terminalnya. Untuk username root, ini nggak ada passwordnya karena tidak saya setting. Selanjutnya ke database. Langsung saja dibuat seperti ini. Saya menggunakan penamaan quick test. Setelah kita buat database-nya, kita langsung memasukkan database-nya ke sini. Oh, maaf, saya menggunakan testDB, tes database yang ini. Untuk penjelasannya, pertama kali kita buat ini, saya mengganti dari yang awalnya SQLite menjadi MySQL. Seperti ini, tidak ada yang perlu diubah. Cuma perlu diubah ini dari database, diubah ke file. Setelah itu, kita langsung saja ke migrate. Memasukkan kode migrate. Dan akan menampilkan seperti ini. Nanti ada user tabel. User tabelnya nggak diganti dengan penamaan kita, skemanya gimana. Create user, table ID untuk string. Karena kita menggunakan huruf, kita harus memasukkan format string. Bila angka, kita harus menambahkan integer, harusnya pakai integer. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita membuat create mahasiswanya dengan mkdir create mahasiswa. Pengambilan ini untuk penampilannya nanti terserah. Tetap sama, kita menjelaskannya memakai string. Nah, seperti ini. Yang creatable juga sama. Memasukkan mahasiswa ID penamaannya, semester, tahun ajaran, gasal, genap, IPS-nya berapa, SKS-nya berapa. Untuk update role, nah seperti ini. Ubah tipe data kolom role menjadi varchar yang dipanjang. Nah, fungsinya juga seperti ini. Selanjutnya kita membuat apps-nya, controllernya. Di sini ada TTP. Nah, kita harus membuatnya satu persatu. Ini untuk out controllernya. Kita bisa langsung membuatnya dan otomatis langsung ke sini sendiri, tidak perlu kita ubah. Yang perlu kita ubah adalah dashboard controllernya ini. Ini untuk memasukkan dashboard kita agar bisa terhubung dengan garapan di view kita nanti di sini, nanti di resource. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, untuk tampilan daftar jurusannya seperti ini. Teknik informatika, ada sistem informasi, manajemen, akuntansi, hukum, psikologi, teknik sipil, arsitektur.
ambil data mahasiswa per jurusan dari database. Nah, ini kodenya. Kita akan mengambil per jurusan dari database-nya agar terhubung dengan ini tadi. Untuk warna kuning berdasarkan database jurusan, totalnya ini nanti untuk membuat grafiknya ya. Nanti grafiknya saya buat kemungkinan ini bundar sih. Nanti ada perbandingannya berapa. Filter hanya untuk yang memiliki jurusan yang memiliki mahasiswa. Ini bisa di sort by descending, by yang terbaru. Ariki ambil data user untuk admin, ini untuk admin kita buatkan. Nah, hanya admin yang bisa tambah user. Berarti cuma kalau mahasiswa yang memasukkan nama mahasiswanya, dia aja bisa melihat saja, melihat dan memasukkan, tapi dia bisa menghapus. Nah, setelah itu ini user berhasil ditambahkan setelah memasukkan tadi itu nama, email. Untuk export controllernya ada seperti ini tidak perlu diubah, nanti akan langsung ke migrate sendiri secara otomatis. Selanjutnya ada IPS ini tidak saya pakai karena dari tadi saya mencoba tidak bisa. Nah, ini mahasiswa controller ini untuk mahasiswa yang memakai akunnya, yang pakai user mahasiswa akan masuk ke sini untuk mendaftarkan. Juga ada user controller ini untuk memasukkan controlnya ini secara otomatis kita buatnya. Setelah itu ada export di mahasiswa export ini untuk export PDF, filenya juga untuk memasukkan seperti nama angkat, tanggal lahir dan lain-lainnya juga seperti ini, tahun angkatan. Setelah itu kita beralih ke modelnya. Karena IPS tadi dipakai, jadi ini tidak akan tersambung ke hasilnya nanti ke mahasiswa PHP. Akan menampilkan seperti ini nantinya apa saja yang akan diisi oleh mahasiswa. Nah, user ini otomatis akan ke migrate sendiri ya. Untuk provider ini tidak ada, sama juga otomatis bootstrap yang ada database seedernya seperti ini. Nah, ini untuk memanggil user seeder. Class diskal ini untuk membantu user seedernya agar bisa terhubung. User seedernya akan memasukkan ke teman-teman kita nanti setelah dimigrate dan yang dibuat. Setelah ini kita akan memanggil user seedernya nanti. Ini untuk namanya nanti administrator, ada mahasiswa, ada dosen juga. Setelah itu yang perlu kita buat adalah rootnya dulu. Kita membuat root agar bisa menghubungkan semuanya. Nah, ini untuk application-nya, untuk loginnya nanti apabila ada kesalahan nanti akan switch alertnya protect root untuk mengamankan dari out. Nah, ini untuk sortingnya nanti ada pendaftarannya. IPS tidak kita pakai, tidak kita tampilkan, ada export, ada untuk kembali ke home, ke loginnya, paste login. Setelah semua itu selesai, kita akan berlanjut ke resource. Sebelum itu kita harus melihat dulu Laravel apa yang kita gunakan dengan cara seperti ini. Karena ini harus saya memakai dengan versi Laravel instalan 5, tapi memakai Laravel 12. Laravel installernya cepat 5. Tapi kita menggunakan ke 12 nya kalau salah untuk yang kita buat tadi, untuk desainnya. Dan PHP saya menggunakan 8.2. PHP 8.2. Apabila kalian menggunakan di bawah 8.2 itu akan jadi tidak stabil pakai dari foldernya, otomatis dari aplikasinya itu 8.1. Nanti akan tidak stabil. Lebih baik kita menggunakan 8.2 atau yang paling bisa di atasnya. Semakin tinggi semakin bagus. Dan untuk Laravelnya, Laragonnya, saya menyarankan untuk pakai yang versi 6 karena versi 6 itu gratis. Tapi emang ada beberapa kesalahan yang harus kita generate sendiri, kita perbaiki sendiri. Tapi kalau kawan-kawan memakai yang 8.5 yang terbaru, kalau nggak salah itu yang terbaru itu 10. Saya sedikit lupa. Itu ada masukan meminta kita untuk mendukung key-nya gitu. Nanti ada key generate-nya, kita harus beli.
Dan itu ada trialnya, trialnya mungkin seminggu atau sebulan, kalau nggak salah sebulan, seminggu. Setelah berlanjut kita ke image-nya. Nah, tapi ini tidak pakai ya, jadi langsung saja ke resource-nya untuk tampilan. Untuk view yang pertama kali adalah welcome chat jangan dihapus, nanti untuk memanggil yang dashboardnya nanti. Vendor ini sudah ada. Pendaftaran, indeks untuk tampilan pendaftarnya seperti ini. Layoutnya dashboard counter, nanti di atas sendiri ada nama ini pendaftaran mahasiswa baru, isi formulir data dengan valid, data dan juga datanya. Ada data pribadinya, memasukkan data pribadi seperti NIM, nama. NIM itu harus ganti kita angka. Nama lengkap, ada juga tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, bisa memilih laki-laki atau perempuan, agama ada Islam, Kristen, agama yang paling umum di Indonesia ya kawan. Sebentar. Untuk alamat dan kontaknya ada alamat lengkap, contohnya juga ada seperti ini, ada nomor teleponnya, contohnya juga ada. Nama menggunakan email, data akademik ada jurusan, pilih jurusan, program studi, pilih program studinya ada apa saja, S1, S2, S3, dan D3. Tahun angkatan berapa, dari tahun 2020 sampai tahun sekarang. Dokumen pendukung, untuk mengupload nanti ada ijazah, ada PDF KK, KTP juga ada, KTP seperti ini, upload KTP, kartu keluarga, simpan data. Apabila berhasil menyimpan data nanti akan daftarnya juga seperti ini. Nah, contoh validasi dulu harus dengan dikit angka, nomor telepon harus 10 sampai 13 angka. Mahasiswa harus berusia minimal 17 tahun. Karena kalau dari sekolah kan kita SD 6 tahun, total 12 tahun ya untuk menyelesaikan yang dasar-dasar dari SD, SMP, SMK atau SMA. Semua dokumen wajib diupload karena nanti kita tidak bisa mendaftarkan kalau tidak ada dokumen-dokumen yang diperlukan seperti ini. Nah, ini untuk CSS-nya nanti akan berwarna seperti ini. Ini untuk bagian CSS-nya untuk tampilan-tampilan nanti. Setelah benar selesai, kita ada folder untuk mahasiswa, ada detailnya. Ini ada untuk indeksnya nanti di mahasiswa, nama lengkap, data, dan lain-lain. Ini besar, lembar data mahasiswa, profil mahasiswa, nanti ada foto mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan kurang lebih masih sama seperti dashboard yang tadi. Selanjutnya ada edit juga kita ada indeksnya untuk tampilannya juga, perbarui data mahasiswa, lihat detail, kembali ke daftar. Apabila sukses nanti akan ada sud alertnya, kalau sukses, kalau gagal ada notifikasi atau pop-up gagalnya juga. Data pribadi, ada NIM, kurang lebih juga masih sama dengan yang lain-lain karena ini tampilannya. Untuk layoutnya, untuk di beberapa kelas seperti navbar, seperti atasnya sini, di atasnya sini, atau juga nanti. Nah, style setnya kita menggunakan ini. Kontrolernya untuk pemain controller dan script CS, pakai CS ya. Untuk footernya seperti ini untuk memanggil dashboard, mahasiswa, pendaftaran, dan seperti ini tadi. Nah, seperti ini ya, ini untuk CSS-nya aja ini. Kalian bisa menggantinya sendiri nanti menyesuaikan dengan keberadaan kalian ya dan keminatan kalian. Sistem ini untuk yang pertama, ini masih baru tahap pertama, nanti akan dapat baruan lagi. Nah, authentication user sama namanya, itu variabel untuk CSS-nya nanti. Nah, karena IP-nya nanti tidak kita tampilkan, ini tidak akan muncul nanti. Cuma ada grafiknya aja nanti ya. Ada ekspor ini untuk PDF tadi dan lain-lain. Sudah sukses ekspor mahasiswa, kembali ke daftar. Nah, seperti ini ya. Pilih format,
bisa PDF, bisa Excel, tanah angkatan berapa, setahun, selected, pilih kolom, pilih semua, bisa batalkan semua. Ini untuk mengekspor data-data yang ada tadi dan membuatnya untuk mencetakkan sebenarnya. Mahasiswa laporannya seperti ini. Agak banyak emang ini karena kita campur dengan CSS nya juga. Ini untuk temnya bisa kita ganti ke dark atau light. Yang bikin banyak ini emang bagian tampilannya karena kita harus membuatnya satu persatu, dari light sendiri seperti apa, dark sendiri seperti apa, bayangannya nanti akan berganti seperti apa. Detail section, sectionnya gimana, untuk background. Ini kebanyakan CSS-nya saja, kalian bisa membuatnya satu persatu atau meminta bantuan dari GPT. Kalian boleh menggunakan GPT asal kalian juga paham tentang apa yang sedang dibuat, dan kalian harus bisa juga menjelaskan tentang apa yang dikerjakan oleh GPT juga itu. Ini untuk tampilan dashboardnya, untuk tampilan di awal login nanti seperti ini. Manajemen pengguna, tambahkan pengguna, nama lengkap, email, password, perannya apa, role-nya itu apa, operator atau admin. Nah ini bagian CSS-nya yang banyak, sama seperti tadi CSS-nya yang banyak. Authentication-nya untuk login-nya tadi. Untuk variabel bila kita memasukkan tampilan yang cerah atau tampilan yang sedikit gelap, kita bisa mengaturnya di sini, di login field ini. Maka dari itu kita langsung saja ke hasil yang sudah saya kerjakan ini. Di sini saya sudah memasukkannya PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Login sistemnya seperti ini. Tapi kita juga bisa membuatnya ke mode gelap. Nah seperti ini, lebih bagus ke mode gelapnya untuk yang pertama, meskipun tampilannya cukup sederhana ya kawan. Untuk kita melihat emailnya, kita kan tadi sudah membuatnya di sini, di user sheet-nya. Nah kita bisa memasukkan dari sini. Kita coba dari adminnya dulu, admin gmail.com. Passwordnya admin 123. Admin 123 masuk. Untuk percepatan ini tergantung dari wifi kalian atau paketan kalian. Nah seperti ini sudah ada sebagian saya buat. Kita buat ke mode terangnya dulu. Nah seperti ini ya. Di sini kita juga bisa menambahkan untuk email dan perannya seperti apa, tapi nanti saja untuk terakhir-akhir. Nah ini yang saya buat tadi. Ada 4 mahasiswa baru yang mendaftarkan diri ke Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Akuntansi. 3 program studi, yaitu tampilannya seperti ini. 50% diisi sama mahasiswa Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Akuntansi. Selanjutnya kita coba aja dengan nama lengkap. Gini aja, Saputra. Contohnya Saputra @gmail.com. Perannya adalah operator. Kita tambahkan pengguna. Mungkin ini ada sedikit kesalahan karena sepertinya saya lupa menggunakannya. Tapi ternyata berhasil ya kita kawan-kawan. User berhasil ditambahkan. Berarti nanti kita bisa menggunakan yang kita masukkan ini. Nanti namanya di sini juga berubah. Itu data mahasiswanya seperti ini. Kita bisa menggunakan dari nama, contohnya saya memanggil Januar. Nah kita bisa dari NBI karena NBI nya random, kita harus melihatnya dulu ya, saya membuatnya random. Kayak gitu begini saja, kita buat dulu pendaftaran mahasiswa. Untuk contoh karena bisa 11 bit angka, kita coba dari 987456321.
Nama lengkap tadi kita menggunakan Saputra. Nah, seperti ini di Surabaya. Kita menggunakan random aja. Agamanya laki-laki. Kita bisa memilih agama. Kita coba ke Katolik, Hindu. Jalan ikan 223. Kita random aja untuk nomornya. Kita juga random 08. Seperti ini kita gunakan ini, kita ganti sedikit 4444. Nah, emailnya kita masukkan, jurusan yang kita inginkan. Kita bisa memasukkan ke akuntansi, legal studinya D3, tanah katanya berapa, kita menggunakan 2005. Seperti tadi kita bisa menambahkan foto. Saya akan memasukkan foto random saja. PDF, kita harus memakai yang PDF juga. KTP-nya juga random. Kartu keluarganya juga random aja ya. Setelah itu kita simpan data. Nah, kita simpan, itu nanti ada shoot alertnya. Nah, seperti ini, pendaftaran berhasil, data telah disimpan. Kita bisa melihat data dari mahasiswa yang kita buat barusan, karena saya role-nya yang saya masukkan tadi itu administrator. Kita masukkan dari NIM. Nah, seperti ini, kita cari. Nah, ini akan keluar akuntansi aksi. Nah, kita bisa melihatnya ini sepertinya ada detailnya. Kita lihat dulu detailnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini bisa diunduh juga, ini bisa tidak juga. Nah, ID datanya cuma satu. Terang data sekian, diajarnya sekian. Kita coba mengeditnya. Nah, kita bisa menggunakannya karena role saya ini ada sebagai admin. Kita bisa mengganti dan menambahkan. Dan kita juga bisa sebentar. Coba kita ubah ya. Ini sedikit nge-lagging. Tadi kita ganti ke sini, agamanya Kristen, perempuan. Kita coba simpan perubahan konfirmasi. Karena paketnya saya sedikit nge-lag, mohon kita ditunggu. Nah, data berhasil diperoleh, coba kita hapus. Kita juga bisa menghapus datanya. Nah, nanti akan ada warning alertnya. Apabila data file ini dihapus atau mahasiswa ini dihapus, kita tidak akan bisa mengabaikannya. Dihapus. Nah, karena tadi kita sudah bisa menampilkan data mahasiswa dan pagination-nya, kita juga mendaftarkan, kita bisa mengekspornya. Nah, kita coba ke detailnya dulu ya. Apakah print alertnya kita panggil? Ini apa sih ini? Coba kita detail. Tadi kita cetak. Nah, sebenarnya terpanggil. Nanti kita bisa mencetaknya langsung dengan tampilan seperti itu. Tampilannya seperti ini nanti.
Nah, nanti untuk kedepannya mungkin saya bisa menampilkan untuk jadi satu halaman ya. Ya, ini saya saat dicetak, nanti akan menampilkan data mahasiswanya secara lengkap pada satu halaman ini saja. Nah, mari kita ekspor data. Kita coba ekspor data. Pilih data mahasiswa aja. Formatnya PDF. Jurusan kita ambil dari jurusan Teknik Informatika. Angkatan yang ada tadi itu ada di data mahasiswa, saya lupa. Angkatan berapa tadi? Angkatan 23. Pilih kolom. Nah, kita bisa memilih semua dipilih. Kita bisa ekspor. Nah, akan muncul keterangan pop-up alertnya lagi, warning alert. Tipe datanya adalah mahasiswa, formatnya PDF, jurusannya Teknik Informatika, angkatan 23. Kita mulai, ya ekspor. Nanti ekspornya akan di-download ke directory kita sesuai file yang kita inginkan, PDF. Seperti ini, kita bisa melihatnya juga. Nah, seperti ini. Data mahasiswa seperti ini, NBI, NIM, nama mahasiswa, jurusan, program studi. Nah, kita mendaftarkan satu kali aja di jurusan itu. Tanda tangannya Dr. Haji Sri Rejeki, ketua program studi. Seperti ini ya. Sepertinya ini ada sedikit nge-lag ya dari paketannya kita. Kita coba laporan lengkap. Pilih formatnya, kita coba ke Excel, akuntansi. Akuntansi tadi ada di 2022. Nah, kita cetak semua, pilih semua, ekspor. Nah, mari sudah download, mari kita lihat seperti apa hasilnya bila di Excel. Nah, menampilkan seperti ini aja di Excel. Nanti kita bisa menambahkannya sendiri. Ini namanya siapa gitu. Di dashboardnya, tadi saya lupa untuk menjelaskan di dashboardnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada dukungannya dari siapa, bukanya kapan, pendaftaran ini. Yang admin sudah saya jelaskan semua. Kita akan mencoba ke yang mahasiswa. Kita bisa lihatnya ke mahasiswa. Passwordnya mahasiswa. Oh, sepertinya ada yang salah saya tadi. Oh, karena ke caps lock ya. Mahasiswa 123 kita perlihatkan. Nah, seperti ini masuk ke sistem. Nah, ini mahasiswa, total 4 mahasiswa.
Untuk program mahasiswa cuma ada penjelasan seperti ini, ada mahasiswanya berapa, ada berapa, program studinya, data mahasiswa. Seharusnya mahasiswa ini tidak bisa menghapus ya, tapi pendaftaran. Harusnya mahasiswa cuma bisa mendaftarkan diri aja, dan admin harusnya cuma bisa melihat dan menghapusnya, tidak bisa membuat. Juga bisa membuat sih harusnya. Karena lebih masih sama, tapi ini sepertinya ada kesalahan. Kita coba ke dosennya dulu. Ke yang dosen. Dosen 123. Juga sama, sebenarnya ada yang salah ini. Mari kita coba minta bantuan ke GPT-nya. Karena saya terbiasa menggunakan DeepSeek. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang tugas AI saya. Untuk kedepannya saya akan memperbaiki diri lagi dengan bagaimana cara peletakan yang benar dan baik, serta akan memperbaiki perkataan saya apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf, dan see you next week. Bye bye.